Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan kami di dunia ngulik. Kenalkan, ini adalah video pertama dunia ngulik di video tutorial. Di sini saya akan coba memberikan tutorial tentang mikrotik ya, setting mikrotik. Di sini saya akan memberikan tutorial setting mikrotik RB951 menjadi router wireless. Jadi router wireless ini ya seperti router wireless di rumah lah, router biasa yang digunakan sebagai wifi ya. Oke, di RB951 ini saya akan membuat seperti jaringan seperti di gambar topologi ini ya. Jadi dari ISP saya punya 20 Mbps dengan IP 192.168.1.1/24 yang akan saya masukkan ke Ether 1 dengan kabel LAN, dan Ether 2 sampai Ether 5 serta interface WiFi akan saya salurkan untuk LAN di rumah saya. Jadi yang WiFi atau laptop nanti bisa connect via wirelessnya WiFi, dan yang komputer tidak memiliki WiFi nanti bisa connect dengan kabel dengan gateway IP 172.10.10.1/24 yang akan saya tanam di router RB951 ini dengan DHCP config. Oke, kawan-kawan dunia ngulik, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan jika ada saran atau ada kritik atau ada masukan atau ada request untuk setting config di mikrotik khususnya, silahkan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa memiliki waktu yang lebih lah untuk kembali mengupload video request atau saran dari teman-teman di YouTube ini. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke router mikrotik. Ya, langsung saja kita akan masuk ke dalam router mikrotik menggunakan aplikasi Winbox. Jadi saya menggunakan MAC address ya masuknya, karena si mikrotik ini belum tersetup apapun, jadi masih default dia. IP saya juga tidak DHCP, jadi saya menggunakan MAC address untuk masuknya. Oke, pertama kali kita mengakses Winbox karena mikrotik router, karena ini masih baru ya routernya, jadi kita akan disuguhi login router OS default configuration, dan ini akan saya buang. Saya akan setting dia dari 0 sampai dia bisa digunakan sebagai router. Nah, di sini disconnect, kita reconnect ulang. Oke, kita sudah masuk. Selanjutnya kita masuk ke IP, menambahkan IP 1 ya. IP 1 itu IP yang ke arah internet. Karena saya menggunakan dari internet itu menggunakan IP DHCP yang layaknya biasa, sekarang sudah hampir semuanya DHCP ya. Jadi bisa memudahkan kita. Ether 1 yang saya akan arahkan ke modem atau ke ISP ya. Kita apply, kita oke. Yang lain default semua, nggak usah ada yang dirubah. Lalu kita cek, sekarang router kita seharusnya sudah connect ke internet. Nah, sudah bisa ping ke Google, artinya router sudah connect ke internet. Sekarang kita lanjut ke arah sisi klien ya. Nah, di klien ini kan saya memiliki 2, 3, 4, 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 interface ini, termasuk wireless LAN ya. WLAN ini wireless LAN yang akan digunakan oleh klien. Ether atau interface 2 sampai 5 ini nanti jalur kabel, yang komputer yang menggunakan kabel, dan
WLAN ini nanti untuk laptop atau HP yang menggunakan WiFi ya. Jadi kita akan buat dulu, kita akan satukan kelima interface tersebut dengan membuat bridge di sini. Saya ulang, di sini kita close aja ini menu bridge plus namanya, silahkan terserah di sini misalnya bridge LAN, saya kasih nama bridge LAN, dan kita ports, kita tambahkan semua interface dari 2 sampai WLAN sampai bawah, kita tambahkan satu persatu. Ether 3, Ether 4, Ether 5, Ether 5. Oke, setelah itu kita akan menambahkan IP pada interface bridge LAN sebagai IP untuk ke klien ya. Jadi sini IP address, kita klik plus tambah, kita akan membuat IP lokal. IP-nya bebas, nanti silakan tentukan sendiri. Saya menggunakan 172.10.10.1/24 untuk ke LAN-nya sesuai topologi ya. Jadi sini saya akan masukkan ke bridge LAN, play, oke. Nah, setelah itu kita akan membuat DHCP server ya. DHCP server untuk LAN nantinya, jadi dari Ethernet maupun dari wireless akan menggunakan segmen IP DHCP yang sama. IP DHCP server kita buat dengan cara klik setup, kita pilih interface-nya bridge LAN, next, IP-nya DNS servernya. Nah, ini sudah selesai, setup has complete successfully. Udah selesai, tidak ada error, kita close. DHCP server sudah kita buat, IP-nya sudah kita buat, DHCP server kita buat. Sekarang kita akan membuat firewall NAT untuk klien. Jadi sebelum di NAT ini klien tidak bisa internet walaupun terkonek. Jadi di sini tab generalnya change source NAT, out interface-nya menggunakan interface 1, internet 1 yang mengarah ke modem atau mengarah ke internet. Terus di sini actionnya kita bikin masquerade. Nah, lalu apply dan oke. Nah, ini sudah. Nah, saya terkonek ke Ether 5. Komputer saya terkonek ke Ether 5. Seharusnya sampai tahap sini router sudah bisa, klien sudah bisa connect internet. Kita cek kembali, internet pada router masih terkonek. Nah, mari kita coba ke sisi klien. Ini komputer saya connect ke Ether 5, di sini bisa kita lihat Ether 5 ada yang connect. Kita coba. Ini saya masih menggunakan IP asal ya tadi ya, untuk belum tersetting sebagai DHCP kliennya. Sekarang kita buat di Ethernet, petis. Nah, kita akan membuat DHCP ya, IP otomatis dari router. Nah, di sini sudah terbaca, saya connect ke router ya. Kita cek IP-nya. Nah, IP-nya sudah sesuai yang kita buat. Tadi saya mendapatkan IP 10.254 ya, dengan gateway ke 10.1. Sesuai yang IP yang kita setup di Ether LAN yang ke arah router. Oke, close. Nah, di sini kita sudah bisa coba ping ke Google dari komputer kita. Nah, komputer kita sudah terkonek ke internet, artinya setup sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba di sisi wirelessnya ya. Jadi nanti kabel atau interface laptop saya akan saya disable dan saya akan menggunakan wirelessnya ya. Jadi kita setup dulu konfigurasinya. Nah, di sini masih disable ya. Nanti bisa kita enable, tinggal kita klik di interface, di menu interface. Nah, di WLAN ini kita klik 2 kali.
Nah, di sini suguhan pertama adalah seperti ini biarkan saja tab general. Nah, tab wireless yang akan kita konfigurasi. Di sini masih menggunakan simple ya, simple mode ya. Jadi sedikit menunya. Nah, di sini kita akan masuk ke advanced mode. Nah, di sini sudah bertambah banyak menunya. Yang perlu kita setting adalah di sisi mode. Di sini modenya kita pakai AB bridge. Terus bandnya kita buat jadi BGN ya, supaya banyak yang bisa connect dan bandwidthnya semakin besar. Kalau perangkat kita support N, maka kita akan dapat semakin besar. Channel width-nya biarin default saja 20 MHz. Terus frekuensinya kita akan coba pakai yang ke-6, 1 2 3 4 5 6. Oke, untuk frekuensi ini saran saja dari 1 sampai 11 yang bisa kita pakai. Saya biasa menggunakan antara 1, biasa 1 ramai yang pakai. Kalau enggak 1, 6 atau 11 paling terakhir. Saya di sini menggunakan 6. SSID ini adalah nama WiFi ya. Nanti kita setting di sini nama WiFi-nya, misalnya saya mau buat tes. Oke, nama WiFi-nya tes. Nah, di sini nanti kita akan, setelah ini kita akan apply. Nah, setelah apply, karena ini masih posisi disable, ini di bawahnya ada enable, kita enablekan. Nah, ini sudah kelihatan terang dia enable. Lalu kita akan setting security-nya. Ini kita oke dulu. Nah, setting security ada di mana? Security itu apa? Security itu settingnya ada di tab wireless. Ini di sini tab wireless, akan keluar tab baru. Nah, tab wireless ini di sini kita langsung menuju ke security profile. Sorry, agak bising karena saya ada di pinggir jalan, tempat saya di pinggir jalan. Nah, kita lanjut. Security profile ini untuk setting kalau di wireless biasa seperti TP-Link atau yang lainnya, itu dia sebagai password WiFi lah ya. Jadi kita nyetingnya di menunya wireless, terus kita masuk ke tab security profile. Nah, di sini kita plus, nama profilnya biarkan saja default, modenya kita dynamic key, authentication type-nya kita pakai WPA PSK dan WPA 2 PSK saja, 2 ini saja. Untuk unicast dan grup zippernya kita centang semua. Di sini masukkan password WiFi. Di sini minimal adalah 8 karakter ya, 8 digit lah. Di sini akan password saya akan buat 1 sampai 8 dan samakan ya atas bawah ya. Oke, kalau sudah, nah ini contohnya kalau 7, nah itu nggak bisa. Jadi kita harus 8, dia masih merah. Oke. Setelah itu apply, lalu oke. Nah, di close saja yang ini. Nah, lalu kita double klik kembali yang WLAN ini. Jadi di sini ada yang tadi belum kita setup adalah security profile ini. Masih default, artinya tidak ada password ya nanti. Nah, kita alihkan ke profile 1 dan WPS mode-nya kita disable aja. Di situ apply dan oke. Nah, di sini sudah selesai settingan untuk WiFi-nya ya. Jadi Ether 1 ini bisa kita kasih nama, misalnya kita kasih komen aja ke modem IndiHome. Oke, apply oke. Nah, dari 2 sampai WLAN kita kasih nama LAN. Entah ini nanti 2, 3, 4, 5 nya bisa masuk ke switch atau langsung ke perangkat yang menggunakan Ethernet kabel ya bisa, atau bisa dilarikan ke switch salah satunya terus dicabang kembali juga bisa. Kalau untuk wireless laptop dan HP nanti bisa connect ke WLAN-nya. Nah, sekarang saya ada di Ether 5 dan tadi kita sudah bisa melakukan ping internet. Nah, saya akan rubah dan akan berganti ke WLAN-nya ya. Laptop saya akan berganti ke WLAN-nya. Kita akan tes untuk mengakses internet dari WLAN ya. Dan kita bisa lihat IP kita di sini. Saya mendapat IP 172.1.10.10.254 ya untuk di kabelnya. Nah, nanti kita juga akan mendapat kelas IP yang sama ketika kita connect ke wireless, karena kita
sudah menyatukan semua interface tersebut menjadi satu kesatuan dengan bridging tadi. Oke, saya akan disable dulu untuk Ethernetnya di PC saya. Sudah terdisable dan saya akan coba connect ke tes ya. Tadi kita kasih nama tes. Nah, di sini passwordnya saya tadi 1 sampai 8 ya. Tes dulu. Oke, next. Yes. Ya, terconnected secure ya, terpassword maksudnya ya. Nah, kita sudah connect. Nah, di sini kita coba reconnect lagi ke router. Oh sorry, tadi menggunakan MAC address, jadi dia mungkin MAC address ke itu ya, jadi nggak mau. Nah, sekarang saya coba klik ke IP connect. Nah, sekarang sudah mau, kita sudah ada di dalam router ya. Nah, di sini kita bisa langsung cek di komputer kita apakah sudah terkonek ke internet atau belum. Ya, kita kembali ping google.com dan terkonek ya, artinya sudah berhasil membuat basic config router Mikrotik ya. Apapun sumber internetnya, entah itu dari fiber, entah itu pakai VSAT atau pakai apapun atau USB apapun, perlu kita ketahui dan kita tanyakan ke ISP turunnya IP apa, statik atau dinamik. Ketika dinamik itu lebih mudah lah, karena dinamik kita hanya membuat seperti kita contoh tadi di HCP client, dah setelah itu connect semua, tinggal kita setting untuk yang ke bawah. Nah, kita bisa tes di sini, kita bisa cross check dengan cara browsing ya. Nah, kita mungkin bisa speed test, kita coba. Masih mencari server ya, kita asal aja ya destinasinya ya. Nah, pingnya 4 digit karena fiber ya, fiber optik ya. Ada lagi kalau bisa. Nah, ini internet di tempat saya ini memang up to ya, untuk home ya, untuk rumah ya. Jadi ya maklum, sebetulnya sih 20 Mbps, tapi ya namanya broadband tidak bisa ditentukan dapat berapa, segini sudah bagus lah, 16,5 itu sudah lebih dari cukup untuk akses beberapa HP atau komputer yang ada di rumah. Nah, di sini udah selesai ya, jadi kita sudah bisa internetan di komputer, ada di HP kita dengan Mikrotik sebagai wireless router ya. Di sini wireless router, jadi kabel bisa, wireless pun bisa. Nah, mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini. Mungkin lain waktu kalau ada saran atau ada ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Atau yang mau request untuk settingan apa begitu, silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti kalau saya ada waktu senggang, nanti kita bisa belajar sama-sama kembali. Mudah-mudahan membantu untuk teman-teman yang masih baru di dunia Mikrotik ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.